Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan apa maknanya. Menyangkut siapa yang ngebayarin, siapa yang dibayarin, menyangkut etika juga kalau kita makan bersama di suatu restoran, di suatu kafe. Kita bisa melihat karakter orang itu dari peristiwa atau dari kita makan-makan lah. Kan kita dalam pergaulan sehari-hari, dalam berteman, dalam berbisnis, dalam bersosialisasi kan tidak pernah lepas dari kemungkinan kita makan di suatu tempat. Bisa di kafe, bisa di restoran. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan apa maknanya. Ya, jadi menyangkut siapa yang ngebayarin, siapa yang dibayarin, menyangkut etika juga kalau kita makan bersama di suatu restoran, di suatu kafe. Nomor satu, ada tipe orang. Ini saya bicara tentang tipe-tipe orang yang kalau makan sama-sama. Ada tipe orang, ya, satu, ya, yang sebenarnya dia mampu loh, tapi berkali-kali dia nggak pernah mau keluar uang. Padahal duitnya banyak. Ada tuh, ya, dan banyak kejadian. Ya, mungkin Anda juga punya teman seperti itu. Saya sih punya. Tiap kali yang makan-makan, dia nggak pernah mau bayarin. Padahal dia mampu. Kadang-kadang rezekinya lagi ada. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang apa ya, tidak punya rasa untuk sama-sama menanggung. Orang seperti ini adalah orang egois yang mau menang sendiri. Ya, jadi sekali lagi ada orang seperti ini yang nggak pernah mau dibayarin, nggak pernah mau ngebayarin. Makan sama-sama, ya kan? Tapi dia nggak pernah mau ngebayarin. Dia biarkan orang yang makan bersama dia ngebayarin. Ya. Bagusnya itu kalau makan itu bisa berkali-kali gantian lah. Kemarin lu ya yang bayarin gua, sekarang gua bayarin yuk gantian. Ya. Itu orang luar biasa. Nomor dua, ada orang ya yang diam-diam membayarin bill dan dia pura-pura nggak tahu. Ya, kadang-kadang kita mau bayarin, udah dibayarin pak. Oh, saya bilang kamu yang bayarin dan dia senyum-senyum. Ini orang luar biasa. Ya, dia itu adalah orang yang tulus, yang sangat menghargai. Ya, apalagi ya pertemuan itu kadang-kadang memang dia yang minta. Adab yang paling betul itu yang ngebayarin adalah yang ngundang. Ini dia yang ngundang. Dia udah butuh kita. Tapi dia biarkan kita ngebayarin. Gak bener tuh. Saya dengan murid-murid saya di CEO Mastermind, di branding, di communication lesson for business person. Saya udah bilang loh, masa saya yang diundang? Ya, kemudian begitu makan sama-sama saya yang bayarin. Saya pikir itu ada sesuatu yang salah, apalagi senior ya. Jadi itu adab tuh. Jadi Anda harus ngebayarin orang yang Anda undang, yang Anda butuhkan. Itu adabnya. Nomor tiga, ya. Ini lucu juga tuh. Ada orang yang tiap kali ya bilnya keluar, dia pura-pura ke toilet, gak keluar tuh. Mungkin dia ngintip udah dibayarin atau belum ya. Jadi orang-orang yang kayak gini tuh ya adalah orang-orang yang menurut saya, waduh, nggak mau sharing tuh, nggak mau tanggung jawab tuh. Ini makan sama-sama, inisiatif sama-sama ya. Tetapi kalau saatnya bayar itu dia pergi. Ada juga yang pura-pura nyari dompetnya ketinggalan di mobil lah, macam-macam alasan. Pernah nggak Anda punya teman kayak gitu? Ya, ada juga satu hal yang baik itu kalau kita makan sama-sama. Pak Ilmi, kita makan sama-sama kepentingan. Ada yang sharing tuh, dilihat billnya berapa. Oh, kita berlima 1 juta, ya udah sharing masing-masing 200. Saya pikir ini yang paling baik tuh untuk kita lakukan, ya, biar sama-sama merasa saling menghormati, saling mengapresiasi. Di luar negeri malah ya ada yang kalau date nih cowok sama cewek bayarnya separuh-separuh tuh. Ya, kita nggak perlu lah sampai
begitu. Di sini adabnya laki-laki membayarin perempuan, rata-rata adalah seperti itu. Ya, jadi berapa tips ya? Saya udah bicara tentang 3 hal tentang adab dalam traktir mentraktir. Yang keempat, ya kalau kita ditraktir, usahakan jangan memesan makanan, menu yang lebih mahal daripada mentraktir. Nggak sopan tuh, nggak sopan tuh. Jadi bagaimana supaya ini tidak terjadi? Biarkan yang mentraktir itu, dia ngundang nih, dia bos misalnya, udah ketahuan, orang kaya misalnya, lihat dulu dia makan apa, mesen apa. Jangan bos ini orang yang mentraktir dan mesen nasi goreng, Anda mesennya bistik tuh. Waduh, ya itu nggak sopan tuh. Ya, dan Anda ketaker tuh. Ini orang yang manfaatin. Ya, jangan mesan menu lebih banyak. Ya, dari orang yang mentraktir Anda. Kalau Anda ingin sesuatu menu, izin, Pak, boleh nggak saya mesen ini, Pak? Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat harus dianjurkan. Jadi teman-teman, hal-hal kecil seperti inilah, ya, di samping adab-adab lain, makan jangan bersuara dan sebagainya, ya, yang harus kita perhatikan yang bisa menjadi penentu sukses Anda dalam pergaulan. Bisnis pun memerlukan pergaulan, bukan? Jadi ada berapa tips sekali lagi. Satu, ya, yang membayari adalah mestinya adalah yang mengundang. Nomor 2, tadi ya, bagus juga kalau untuk kepentingan sama-sama kita sharing. Ya, nomor 3, kalau Anda sering melakukan makan bersama-sama, gantian dong bayarinnya. Ya, nomor 4, kalau Anda dibayarin, jangan memesan makanan yang lebih mahal daripada orang yang membayari. Ya, jadi itu saja tips kecil dan semoga ini membantu. Jangan lupa tips kecil ini bisa menentukan kesuksesan Anda. Ya, selamat mencoba dalam berbagai hal. Bagaimana Anda di meja makan, perilaku Anda di meja makan bisa menentukan kesuksesan Anda. Ya, dan ini sekali lagi satu hal kecil yang sangat menentukan yang banyak orang tidak sadar. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.